Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan sampai malam hari ini untuk beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan sekarang kita sudah berada di 10 malam terakhir, ya, malam-malam puncak di bulan Ramadan, yang menurut beberapa riwayat diturunkannya Lailatul Qadar itu di salah satu malam dari 10 malam terakhir. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah, ya, rezeki mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan nanti, setelah selesai kita menjalankan berbagai ibadah di bulan suci ini, kita lulus menjadi orang-orang yang bertakwa, lebih bertakwa daripada sebelumnya insyaallah. Para jamaah, ada satu surat pendek yang kita semua hafal insyaallah, yaitu surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Biasanya ayat ini digunakan untuk menjelaskan pentingnya waktu. Ya. Nah, ada seorang ulama yang melihat dari sisi lain, bahwa di dalam surat Al-Asr ini, ya, ada 4 kunci kebahagiaan hidup. Ya, diambil dari awal ayat itu, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian atau pasti merugi, kecuali 4 orang, 4 golongan, 4 kelompok manusia, yaitu orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk tetap berada dalam kebenaran, dan saling menasihati untuk tetap dalam kesabaran, untuk tetap sabar. Nah, 4 inilah yang disebut sebagai miftahu atau mafatihun najah, kunci-kunci kesuksesan. Orang hidup ini di dunia ini akan sukses kalau dia beriman. Ya, beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang harus diimani. Ya. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, ya, kepada hari kiamat, kepada takdir. Yang 6 itu. Nah, orang beriman itu mengapa bisa sukses? Karena dia yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh kemahakuasaannya, seluruh penguasaannya terhadap alam semesta. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kaya, Allah maha kuat, Allah maha pengasih, maha penyayang, dan seterusnya. Karena dia yakin, orang beriman itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki. Ya. Allah yang membuat sehat, Allah yang membuat sakit, dan seterusnya. Maka orang beriman itu tenang. Ya. Apalagi di saat sedang dalam kesulitan, dia tenang karena yakin pasti Allah akan menolong dia. Karena ketenangannya itulah dia bisa bahagia. Tidak gupuh, ya, tidak panik,
Karena yakin, ya, saya nanti ya akan ditolong oleh Allah karena saya beriman, saya yakin kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Tuh. Misalnya ketika sakit dia juga yakin ini ujian dari Allah. Ya, Allah insya Allah akan menyembuhkan. Pasti Allah akan menyembuhkan. Karena Allah yang membuat sakit ini, Allah yang akan menyembuhkan. Tinggal saya berusaha dan seterusnya. Yakin betul. Tuh. Dan itu luar biasa, keyakinannya seorang mukmin, orang beriman itu menjadi pintu pertama untuk bahagia. Maka dalam keadaan sesulit apapun dia masih tenang, yakin dengan pertolongan Allah, maka dia bisa berpikir dengan jernih. Ya. Bila berpikir dengan jernih, masih bisa memilih jalan yang tepat untuk keluar dari kesulitan. Yang kedua, beramal soleh. Wa amilus solihat. Ya. Ya. Secara bahasa soleh itu artinya kan cocok. Ya. Artinya amalan yang memang dicocoki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau melakukan sesuatu, lalu selalu dipertimbangkan, Allah senang enggak dengan amal saya ini? Ya. Senang apa tidak? Atau Allah kira-kira marah kalau saya melakukan ini? Ya. Maka amal yang dia lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan itu selalu yang baik-baik. Dan itu membuat hatinya makin tenang juga. Ya. Kalau kita bicara amal soleh ya di situ jelas halal, di situ jauh dari haram, dari syubhat macam-macam. Ya. Itu menguatkan dia, ya, menguatkan ketenangan dia, menambah kebahagiaan dia. Yang ketiga, tawasau bil haq. Saling menasihati untuk tetap berada dalam kebenaran. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kita manusia semuanya sangat mungkin berbuat salah. Karena memang Allah memberikan kecenderungan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bisa berbuat dosa, juga bisa berbuat ketakwaan. Nah, ketika sendirian, ya, kita sendirian itu lebih besar godaan setan terhadap kita sehingga lebih berat untuk berbuat baik. Disitulah pentingnya saling menasehati. Nah, ketika bersama orang banyak yang sama-sama ingin beramal soleh, nah, ketika suatu saat kita akan berbuat salah atau mungkin sudah berbuat salah, ada yang menasehati, maka kita akan kembali ke jalan yang benar, ya, jalan yang benar. Ya, apalagi di zaman sekarang, di saat informasi yang tersebar, masya Allah, ya, sangat dahsyat, macam-macam isinya di medsos itu, ya, itu kalau los, tidak ada yang menasihati, tidak ada yang mengingatkan, oh bisa tersesat. Na'udzubillah. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah saling menasihati untuk tetap sabar. Ya. Sabar ini gampang atau sulit para jamaah sekalian? Sulit. Umumnya orang bersabar itu tidak mudah, kecuali orang-orang yang sudah masya Allah imannya kuat, sudah terlatih dengan berbagai macam ujian, maka kesabarannya besar, mudah sekali sabar. Tapi umumnya sulit. Nah, kalau kita tidak saling menasihati agar tetap sabar, ya, maka bisa jadi, na'udzubillah, kita akan menjadi orang yang mudah marah, mudah ngeluh, ngeresuloh, ya, ketika mendapatkan suatu musibah. Ya. Sabar itu ya sabar untuk tetap taat pada Allah, as-sabru 'ala ta'ah, kemudian sabar untuk tidak bermaksiat, as-sabru 'anil maksiyah. Ya, dan as-sabru 'indal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah.
Nah, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang pengen sabar, maka akan ada yang mengingatkan kita, menasihati kita. Kadang-kadang kita menasihati dia, kadang-kadang dia yang menasihati kita. Dari nasihat menasihati itu, maka muncullah pribadi-pribadi yang sabar. Ojo nesu poso dan seterusnya. Nah, di bulan Ramadan ini ya ada kesempatan yang banyak bagi kita untuk melatih kesabaran ini, menguatkan keimanan, ya, menambah amal soleh, menguatkan semangat saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ya, nanti buahnya insya Allah setelah Ramadan kita lihat, ya, kita petik, ya, insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah, 4 kunci ini: beriman, ya, beramal soleh, saling menasihati agar tetap berada dalam kebenaran, saling menasihati agar tetap sabar. Insya Allah kalau kita laksanakan, kita akan menjadi manusia-manusia yang berbahagia fid dini wad dunya wal akhirah insyaallah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari salat.